Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari yang luar biasa ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus Engkau yang mengurapi kami, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami boleh menerima urapan yang baru, pengurapan yang baru boleh turun atas setiap kami. Amin. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Tuhan, berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Berkati pagi ini umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan, kesembuhan, dan kesehatan ilahi. Amin. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan, berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa pagi hari ini, berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan di dalam karir dan pekerjaan. Amin. Tidak ada seorang pun jemaat-Mu yang berkekurangan. Amin. Tidak ada seorang pun umat-Mu yang berkekurangan. Semuanya diberkati. Kami percaya roti dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan pernah berkurang. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Shalom. Tema khotbah hari ini, saudaraku, dituangi dengan minyak yang baru. Tema khotbah hari ini dituangi dengan minyak yang baru. Mazmur 92, saudaraku, ayat yang ke-11. Mazmur 92 ayat yang ke-11. Mazmur 92 ayat yang ke-11. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Aku dituangi dengan minyak yang baru. Gereja Tuhan, Tuhan itu yang menuangi umatnya dengan minyak yang baru. Nah, bagaimana kita bisa, saudara gereja Tuhan, apa kunci saudaraku menerima minyak yang baru? Dijelaskan dalam Mazmur 92 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur 92 ayat 1 dan 2. Amin. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Amin. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Dan menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Perhatikan ayat yang kedua. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Ayat selanjutnya, haleluya. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi. Untuk menyanyikan, memberitakan kasih setia Tuhan di waktu pagi. Dan kesetiaanmu di waktu malam. Untuk menyanyikan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di waktu malam. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saudara yang mendengarkan khotbah ini, Tuhan mau hari ini engkau dan saya, gereja Tuhan, selalu bersyukur di setiap waktu. Amin. Karena itu adalah kunci untuk menemukan minyak yang segar yang dari Tuhan. Katakan bersyukur dan pujian. Bersyukur dengan pujian. Kurang semangat, bersyukur dan pujian. Dan pujian Adalah kunci untuk menerima minyak yang segar yang dari Tuhan. adalah kunci untuk menerima minyak yang segar dari Tuhan. Amin. Maka saudaraku, dalam Mazmur 89 ayat 21, kepada Daud sang raksasa pujian. Saudaraku, Mazmur 89 ayat 21, Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud. Aku telah menemukan Daud, seorang yang, saudaraku, haleluya, yang kesukaannya itu adalah memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 89 ayat 21. Mazmur 89 ayat 21. Amin. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Gereja Tuhan, aku telah mendapati hambaku Daud. Aku telah mengurapi dia dengan minyakku yang kudus. Berapa banyak saudara dan saya, saudara yang mendengarkan khotbah ini, Tuhan hari-hari ini menuangi Anda dengan minyak yang baru. Menaruh minyak urapan, menaruh minyak yang baru di atas kepala saudara. Amin. Sehingga engkau dan saya berjalan dalam pengurapan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Gereja Tuhan, hari ini kita belajar sesuai dengan tema khotbah hari ini, dituangi dengan minyak yang baru. Orang-orang yang menerima minyak urapan yang dari Tuhan adalah orang-orang, saudaraku, yang punya dampak yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Yang pertama, gereja Tuhan, orang-orang yang menerima pengurapan, poin yang pertama, gereja Tuhan, haleluya, dia akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Dalam Mazmur 89 ayat 24,
Mazmur 89 ayat yang ke-24. Amin. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Saudaraku, Alkitab mengatakan bagaimana Tuhan menemukan Daud. Daud adalah raksasa pujian. Daud adalah orang yang kesukaannya. Bahkan dalam Mazmur, saudaraku, mengatakan bahwa 7 kali dalam satu hari, bagaimana saudaraku Daud memuji-muji Tuhan. Itulah sebabnya gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, kemenangan itu adalah milik orang-orang yang diurapi Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mazmur 119 ayat 164. Amin. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. 7 kali dalam satu hari aku memuji-muji Engkau. Ada orang yang kesukaannya adalah memuji-muji Tuhan. Amin. Alkitab berkata, aku telah menemukan Daud, seorang yang kesukaannya bersyukur, seorang yang kesukaannya memuji-muji Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan orang yang kesukaannya memuji menyembah Tuhan, orang-orang ini akan menerima minyak yang baru. Dia akan dituangi oleh minyak yang baru. Saudara gereja Tuhan, waktu Anda dan saya menerima minyak yang baru, poin yang pertama, gereja Tuhan, haleluya, haleluya, pengurapan, katakan pengurapan, memberdayakan kita untuk menaklukkan situasi apapun yang mencoba menghadang kita. Kurang keras, pengurapan memberdayakan kita untuk menaklukkan situasi apapun yang mencoba menghadang saya. Maka saudara gereja Tuhan, haleluya, haleluya, dalam Lukas pasal 4 ayat 33-35, Tuhan Yesus ketika dia melayani, Alkitab berkata, saudaraku, setan-setan pun gemetar. Dalam Lukas 4 ayat 33 sampai dengan 35. Lukas 4 ayat yang ke-33. Amin. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Di dalam rumah ibadat ketika Yesus sedang mengajar, ada orang yang kerasukan setan. Dan ia berteriak dengan suara keras. Dan orang ini berteriak dengan suara yang paling keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Apakah engkau hendak datang membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Aku tahu siapa engkau. Yang kudus dari Allah. Gereja Tuhan, bagaimana iblis setan gemetar ketika orang berjalan dalam pengurapan Tuhan. Amin. Perhatikan ayat selanjutnya. Haleluya, ayat yang ke-35. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya. Yesus menghardik dan berkata, diam, keluarlah daripadanya. Diam dan keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Bagaimana gereja Tuhan terjadi manifestasi yang luar biasa. Amin. Terjadi pembebasan yang total. Gereja Tuhan, pengurapan memberdayakan Anda untuk menaklukkan situasi apapun yang mencoba menghadang Anda. Amin. Setiap orang yang diurapi Tuhan, maka saudaraku, Alkitab mengatakan Tuhan akan, saudaraku, memberikan dia kemenangan yang luar biasa sehingga musuh tidak dapat menyergapnya. Amin. Ulang lagi, Mazmur 89 ayat yang ke-24. Musuh tidak dapat menyentuh Anda. Amin. Musuh kekuatan manapun tidak dapat menyergap Anda. Mazmur 89 ayat yang ke-24. Mazmur 89 ayat yang ke-24. Amin. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Gereja Tuhan, saya ingat waktu Sabtu pagi saya sedang mengadakan doa fajar. Dan saya selalu membiasakan waktu itu setiap Sabtu saya mulai mengurapi para pengerja-pengerja. Sementara saya, saudaraku, orang sedang berbaris menerima minyak urapan. Saudaraku, ada anak muda yang dirasuk oleh roh jahat. Dan bagaimana anak muda ini, saudaraku, mencoba untuk mengganggu pelayanan saya. Dan apa yang terjadi gereja Tuhan? Dia berusaha untuk menyerang, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena pengurapan Tuhan. Dan saudaraku gereja Tuhan, setelah saya meletakkan tangan kepada orang ini, seketika roh jahat yang ada dalam diri anak muda ini, seketika itu juga bebas dalam nama Yesus dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, setan iblis tidak mau Anda menjadi orang yang diurapi Tuhan. Karena ketika pengurapan Tuhan turun atasmu, ada pemberdayaan. Katakan, ketika pengurapan turun,
Ketika pengurapan turun, ada pemberdayaan. ada pemberdayaan. Kurang semangat. Ketika pengurapan turun atas Ketika saya, pengurapan Tuhan turun atas ada saya, pemberdayaan ada ilahi pemberdayaan yang ilahi nyata dalam yang hidup saya nyata dalam dan hidup hidup saya semua. dan hidupmu. Itulah sebabnya gereja Tuhan, ketika Yesus sedang mengajar, ketika Yesus sedang pelayanan, iblis berkata, apa urusanmu dengan kami? Bagaimana iblis setan gemetar dan mencoba untuk mengganggu tetapi tidak bisa. Bahkan Kisah 10:38. Bagaimana sakit penyakit disembuhkan. Dan orang-orang dilepaskan, dibebaskan. Karena Yesus, dia berjalan di bawah pengurapan. Kisah 10:38. Kisah para Rasul 10 ayat yang ke-38, Amin. yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Yaitu tentang Tuhan Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Perhatikan bagaimana Allah mengurapi. Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Lanjutkan terus. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Bagaimana Yesus menyembuhkan, bahkan bebaskan orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Poin yang pertama, saudaraku, ketika minyak yang baru ada atasmu dan atasku, ketika pengurapan yang baru ada atasmu, atasku, maka Anda, saudaraku, menerima kemenangan. Engkau dan saya menerima kemenangan. Engkau dan saya dimampukan, saudaraku gereja Tuhan, untuk menaklukkan situasi apapun yang mencoba menghadang Anda. Amin. Katakan amin. Haleluya. Maka perlunya seorang hamba Tuhan, engkau dan saya harus menerima minyak yang baru setiap hari dan setiap hari. Yang pertama, yang kedua. Gereja Tuhan, ternyata pengurapan, katakan pengurapan Tuhan, Pengurapan Tuhan memberikan kita pemahaman rohani, pengertian akan firman Tuhan. Amin. Saudara gereja Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat 26. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas saya dan saudara, ketika pengurapan turun atasmu, maka engkau dan saya akan menerima atau mengalami pemahaman rohani. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Amin. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Gereja Tuhan, Roh Kuduslah yang mengajar. Katakan mengajar. Segala sesuatu. Jadi gereja Tuhan jangan kaget ada orang membaca Alkitab tapi nggak mengerti. Bahkan saudaraku, ada orang saudaraku sekolah Alkitab tapi nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena dibutuhkan pengurapan Tuhan. Pengurapan akan memberikan Anda pemahaman rohani, pengertian akan firman Allah. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Saya berdoa, terimalah minyak urapan pagi hari ini. Terimalah minyak yang baru hari ini. Terimalah pengurapan Tuhan pagi hari ini. Karena pengurapan itu akan memberikan Anda pewahyuan atau pemahaman, pengertian akan firman Allah. 1 Korintus pasal 2, ayat yang ke-10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Amin. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Kepada kita, kepada saya dan saudara, Allah telah menyatakannya dengan Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu. Roh itu, Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Gereja Tuhan, ada banyak hal-hal yang tersembunyi. Di mana itu hanya, katakan, disingkapkan ketika pengurapan Allah turun dengan dahsyat dan luar biasa. Saya sering mengalami Bapak Ibu ketika sementara saya sedang berkhotbah, tiba-tiba Tuhan memberikan pemahaman yang baru. Saya ingat waktu saya lagi khotbah, saudaraku, di salah satu kota, saudaraku, tiba-tiba Tuhan menyingkapkan kepada saya tentang bagaimana Tuhan bisa memulihkan orang yang sakit bahkan hampir mati dengan kesegaran seperti seorang pemuda. Katakan amin. Amin. Dalam Ayub pasal 33 dikatakan bahwa ada orang yang mau mati. Tapi ketika Tuhan menyembuhkan, maka orang ini, saudaraku, akan menerima kesembuhan seperti kesegaran seperti seorang pemuda. Dan saudaraku, itu terjadi kepada Ayub. Ayub pasal yang kedua menjelaskan bahwa dari ujung rambut sampai ujung kakinya tidak ada yang sakit, tidak ada yang sehat, semuanya sakit. Tetapi dalam Ayub 42, bagaimana Tuhan, katakan Tuhan, memulihkan kesehatan Ayub. Terbukti saudaraku, Ayub bisa, saudaraku, haleluya, masih dimampukan Tuhan mendapatkan 10 orang anak. Artinya gereja Tuhan butuh stamina yang luar biasa. Dan anak yang saudaraku, yang diberikan Tuhan kepada Ayub, saudaraku, Alkitab berkata, adalah gadis-gadis yang paling cantik di kota itu. Bagaimana mungkin ada orang yang mau mati,
tapi masih dimampukan untuk saudaraku mendapatkan 10 anak laki-laki, kalau bukan karena Tuhan memberikan dia kesehatan seperti kesegaran seorang pemuda. Amin. Saudara gereja Tuhan yang kedua, pengurapan akan memberikan Anda pemahaman rohani dan pengertian akan firman Tuhan. Yang ketiga, pengurapan memberikan Anda kebijaksanaan, sehingga hikmatmu melebihi hikmat Bani Timur, hikmatmu melebihi hikmat orang Mesir. Amin. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29. Amin. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, serta akal yang begitu luas seperti dataran yang ada di tepi laut. sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur, Alkitab menjelaskan hikmat Salomo melebihi hikmat dari Bani Timur, dan melebihi segala hikmat orang Mesir. dan melebihi hikmat segala orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, Saudaraku, Salomo, Alkitab mengatakan lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, daripada Etan orang Ezra itu. dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda anak-anak Mahol. Gereja Tuhan, saudaraku, bagaimana pengurapan Tuhan memberikan Anda hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Tetapi gereja Tuhan, nah bagaimana itu bisa terjadi? Perhatikan 1 Raja-Raja 3 ayat 3. Bagaimana saudaraku Salomo, dia menunjukkan cintanya kepada Tuhan. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga. Amin. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Gereja Tuhan, Salomo menunjukkan cintanya, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Amin. Maka kita berkata gereja Tuhan, hai anak muda, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan asing. Berapa banyak orang saudaraku tidak bisa maksimal dalam pelayanan karena tidak memberikan hatinya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin melihat bahwa Anda akan produktif, Anda akan saudaraku diberkati Tuhan secara luar biasa, saudaraku, berikanlah hatimu kepada Tuhan, berikanlah cintamu kepada Tuhan, berikanlah kasihmu kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, bukan kepada uang, bukan kepada segalanya. Berikan kasihmu kepada Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Karena ketika Anda dan saya menerima urapan Allah, urapan itu yang memberikan Anda hikmat dan kepandaian. Pengkhotbah 10 ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 10, haleluya, ayat yang kedua. Pengkhotbah 10 ayat yang kedua. Amin. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, bagaimana hikmat itu, saudaraku, memberikan Anda tuntunan, sehingga Anda tidak pernah salah dalam mengambil keputusan. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, perhatikan gereja Tuhan. Tetapi ketika saudaraku Salomo tidak menjaga kekudusan, maka bagaimana saudaraku terjadi kebodohan dan kebodohan, sehingga Salomo di akhir hidupnya mengambil banyak keputusan-keputusan yang salah. Bahkan dia menyembah dewa Milkon, dewa Asitorek, dewa Kosmos, dewa Molok, dewa yang disembah oleh istri dan gundik-gundiknya. Oleh karena itu perlunya engkau dan saya harus menjaga pengurapan itu, supaya minyak urapan itu selalu ada di atas kepalamu. Maka kita berkata, biarlah selalu putih pakaianmu, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya ada hubungan antara kekudusan dengan pengurapan. Ada korelasi, pakaianmu harus selalu putih dan minyak ada di atas kepalamu. Katakan haleluya. Haleluya. Yang ketiga, yang keempat, saudaraku, minyak yang baru yang dicurahkan memberikan Anda perlindungan ilahi. Mazmur 105 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 105 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 105 ayat yang ke-13. Amin. Dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, Orang Israel, mereka mengembara dari satu bangsa kepada bangsa yang lain. dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Dari satu kerajaan yang satu kepada kerajaan bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Gereja Tuhan, waktu mereka dalam perjalanan, tidak seorang pun yang bisa memeras bangsa Israel ketika mereka, saudaraku, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu kerajaan kepada kerajaan yang lain. Gereja Tuhan, Anda bisa lihat mereka, saudaraku, dalam perjalanan yang begitu jauh, tidak ada satu kekuatan kerajaan manapun yang bisa memeras mereka, karena mereka ada di bawah perlindungan Tuhan. Amin. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, jangan kaget ketika orang sudah kehilangan urapan, maka dia akan mengalami
banyak kehilangan-kehilangan kecil dalam hidupnya. Saudara umat yang diberkati Tuhan, tanpa Anda tidak sadar, coba Anda cek hidup Anda. Kalau Anda kehilangan A, kehilangan B, kehilangan C, saudaraku, jangan-jangan gereja Tuhan kau dan saya sedang gereja Tuhan tidak berjalan dalam pengurapan Tuhan. Karena ketika Anda berjalan dalam pengurapan Tuhan, pengurapan itulah yang memproteksi hidup Anda. Amin. Amin. Gereja Tuhan, pengurapan itu yang memproteksi, amin, melindungi Anda dari segala yang jahat. Haleluya. Ulangi lagi, Mazmur 105 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 105 ayat yang ke-13. Amin. Dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, Ketika mereka sedang mengembara dari satu bangsa kepada bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, dari satu kerajaan yang satu kepada suku kerajaan yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Tuhan tidak membiarkan seorang pun bisa memeras bangsa ini. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Kalau ada yang macam-macam, maka raja-raja itu pun akan dihukum langsung oleh Tuhan. Saudara gereja Tuhan, maka kita berkata, jangan mencoba mengusik orang yang diurapi. Katakan, jangan mencoba Jangan mencoba mengusik mengusik orang-orang orang-orang yang diurapi yang diurapi. oleh Tuhan. Oleh Karena Tuhan. ketika Anda berjalan dalam pengurapan Tuhan, gereja Tuhan, ada proteksi ilahi, ada perlindungan bagi orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang keempat, yang kelima. Ternyata ini menarik sekali Bapak Ibu. Pengurapan Tuhan akan membuat Anda menjadi kesukaan. Mazmur 45 ayat yang ke-8. Saudaraku, Mazmur 45 ayat yang ke-8. Mazmur 45 ayat yang ke-8. Amin. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Engkau mencintai keadilan dan, saudaraku, haleluya, dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak, Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak. sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saudara gereja Tuhan, bagaimana pengurapan yang turun membuat kita istimewa, membuat Anda berbeda lebih daripada teman-teman sekutu. Amin. Amin. Maka kita berkata gereja Tuhan, ketika Esther, saudaraku, dibawa untuk berjumpa dengan raja. Bagaimana saudaraku, hati raja tertuju kepada Esther melebihi perempuan-perempuan yang lain. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, ada banyak orang belum bisa mengerti hal ini. Saudaraku, pengurapan Tuhan membuat Anda istimewa. Pengurapan Tuhan membuat Anda menjadi tanda kesukaan. Katakan haleluya. Maka Mazmur 45 ayat yang ke-12, ketika saya membaca ayat ini, saya aminkan. Saya berdoa semua jemaat yang mendengarkan khotbah ini, engkau dan saya menjadi kesukaan dimanapun Anda berada. Mazmur 45 ayat yang ke-12. Mazmur 45 ayat yang ke-12. Amin. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, Biarlah raja menjadi gairah kepada keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. sebab dialah Tuhanmu. Sujudlah kepadanya. Gereja Tuhan, biarlah raja bergairah kepadamu karena keelokanmu. Dan dia adalah rajamu. Biarlah engkau menyembah dia sebab dia adalah rajamu. Katakan haleluya. Haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Amin. Perhatikan dalam Mazmur 45 ayat 15. Mazmur 45 ayat yang ke-15. Mazmur 45 ayat yang ke-15. Amin. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Amin. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Lanjutkan terus. Keindahan belaka putri raja itu di dalam. Amin. Pakaiannya berpakankan emas. Pakaiannya berpakaikan emas. Lanjutkan terus. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna ia dibawa kepada raja. Saudaraku, dengan pakaian yang luar biasa, dia dibawa kepada raja. Lanjutkan terus. Dan anak-anak dara mengikutinya, Dan anak-anak dara mengikutinya. yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Lanjutkan terus. Dengan Salome. sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Dengan sukacita dan sorak-sorak mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Mereka masuk ke dalam istana raja. Kenapa? Karena pengurapan Tuhan. Gereja Tuhan, pengurapan membuat Anda istimewa. Pengurapan itu membuat Anda menjadi tanda kesukaan. Sehingga engkau dan saya, gereja Tuhan, ketika engkau menerima pengurapan Tuhan, gereja Tuhan, itu yang membuat hidupmu berbeda dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Saudara gereja Tuhan, bagaimana ketika saudaraku Daud, seorang yang Alkitab mengatakan dia baunya saja bau kambing domba. Tapi ketika pengurapan Tuhan turun atasnya, saudaraku, dia diangkat, saudaraku, dari kawanan kambing domba, dimasukkan ke dalam istana
Di dalam istana dia menjadi seorang worshiper, menjadi seorang pemimpin pujian. Dan ketika dia memimpin pujian di dalam istana, Alkitab berkata, saudaraku, bagaimana pengurapan yang ada dalam diri saudaraku Daud, saudaraku bisa memberkati Saul dan lepaskan Saul dari pekerjaan iblis dan setan. Gereja Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat dengan jelas bahwa saudaraku Saul suka dengan Daud. Alkitab mengatakan itu. Bahkan sampai Saul mengirim surat kepada ayahnya Daud, biarkanlah dia menjadi pelayanku karena aku suka dengan dia. Gereja Tuhan, mengertikah saudara bahwa pengurapan itu menjadikan Anda menjadi tanda kesukaan, sehingga dimanapun engkau berada, ketika engkau bernyanyi, saudara gereja Tuhan, bagaimana pengurapan itu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Ketika Anda berkhotbah, Anda sebagai pengusaha, ketika Anda sedang berbisnis, tiba-tiba gereja Tuhan, bagaimana pengurapan itu membuat Anda spesial, membuat Anda berbeda dimanapun Anda berada. Amin. Saya ingat Bapak Ibu, ada orang pernah berkata kepada saya, Petrus, kenapa ya Kak, kok kemarin waktu saya pergi ke kota A, ke kota B, dan saya lihat orang-orang di sana itu mencari kamu. Gereja Tuhan, kenapa? Karena pengurapan membuat Anda menjadi tanda kesukaan. Tetapi dosa membuat Anda akan dibenci oleh banyak orang. Maka perhatikan, dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi anointing pengurapan Allah membuat kemuliaan Tuhan itu begitu nyata dalam hidupmu dengan dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Anda mengerti gereja Tuhan bahwa betapa pentingnya engkau dan saya hari ini dituangi dengan minyak yang baru. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Ketika Anda menerima minyak urapan, maka minyak urapan itu membuat Anda menjadi tanda kesukaan dimanapun Anda berada. Katakan haleluya. Haleluya. Yang kelima, yang keenam. Saudara gereja Tuhan, pengurapan memberikan Anda joy, sukacita. Mazmur 92 ayat yang kelima. Tuhanlah yang membuat Anda bersukacita. Ketika Anda menerima urapan Allah, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi pengurapan Allah membuat Anda joy, bersukacita kapanpun, dimanapun. Saudara, Anda akan selalu bersukacita. Mazmur 92 ayat yang ke-15. Mazmur 92 ayat yang ke-15. Amin. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, Amin, amin. menjadi gemuk dan segar. Saudara gereja Tuhan, saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Mazmur 92 ayat yang ke-5. Amin. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Karena pekerjaan tanganmu aku bersorak-sorak. Siapa yang membuat Anda bersukacita? Tuhan. Jadi orang-orang yang diurapi adalah orang-orang yang berjalan dalam sukacita. Amin. Amin. Saya ingat Bapak Ibu gereja Tuhan, pertama sekali saya lahir baru. Saudara gereja Tuhan, jangankan punya uang, dompet aja nggak punya, tetapi punya sukacita yang luar biasa. Sewangi, jangankan punya uang Bapak Ibu, dompet aja tidak punya. Tetapi saudaraku, kemanapun saya pergi selalu ada sukacita dengan dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhanlah yang memberikan orang bisa bersukacita dimanapun dia berada. Dan itu yang dialami oleh Paulus. Paulus ada di penjara, tetapi di dalam penjara dia menuliskan satu kitab yang luar biasa, namanya kitab Filipi, yang disebut dengan kitab sukacita. Kurang lebih 14-15 kali Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4. Kok bisa? Jawabannya sederhana, urapan Allah, pengurapan Tuhan. Dan kita juga belajar kepada Yesus dalam Lukas 10 ayat 21. Bagaimana Yesus tertawa dalam roh, bagaimana Yesus bergembira. Walaupun Yesus tahu, saudaraku, bagaimana dia harus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Lukas 10 ayat 21. Lukas 10 ayat yang ke-21. Amin. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dengan Roh Kudus. Gereja Tuhan, Tuhan mau hari ini kau dan saya bersukacita, bergembira oleh karena Roh Kudus. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara gereja Tuhan, amin, amin. Yang keenam, pengurapan itu akan mematahkan kuk. Yesaya 10 ayat 27. Pengurapan akan mematahkan kuk. Saudaraku, mematahkan semua ikatan. Gereja Tuhan ada orang-orang yang tertentu yang terikat. Saya ingat Bapak Ibu, saya tidak bisa bebas dari rokok pada saat itu. Tidak bisa. Saya sudah berusaha, tapi tidak bisa. Bahkan saya ingat Bapak Ibu berkali-kali, saya baru hisap 2, masih banyak sisanya. Saya buang, saya mau bertobat.
3 hari lagi, saya ketemu dengan orang yang merokok. Aduh, saya merokok lagi. Dan itu berbulan-bulan saya tidak bisa bebas. Tapi saya ingat, ketika saudaraku mau masuk sekolah Alkitab Sidikala, saudaraku Bapak Pendetanya orang Ambon berkata, coba kamu masuk doa puasa Ester. Ketika saya mengikuti doa puasa Ester, dan saya menerima urapan Allah sementara saya sedang berpuasa, selesai doa puasa Ester, Bapak Ibu, tiba-tiba keinginan untuk merokok itu hilang seketika itu juga. Gereja Tuhan, jadi itu terjadi pada tahun 98 atau tahun 99. Dari tahun 99 saya bebas dari rokok sampai hari ini. Kenapa? Karena pengurapan itu mematahkan setiap kok. Yesaya 10 ayat yang ke-27. Yesaya pasal 10, haleluya, ayat yang ke-27. Di Yesaya 10 ayat yang ke-27. Amin. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Pada waktu itu beban yang ditimpakan musuh kepadamu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Amin. Termasuk Bapak Ibu Gereja Tuhan. Ada satu jemaat kemarin berkata, Pak Pendeta, saya ini orang paling pelit, Pak Pendeta. Tapi ketika saya mendengarkan Pak Pendeta mengajar dan berkhotbah, sekarang ini Pak Pendeta, saya kesukaannya itu memberi. Bahkan tidak ada hari tanpa memberi. Dan dia bersaksi, semenjak saya mempraktekkan firman itu, selama ini saya selalu susah bahkan berkekurangan dalam hal keuangan. Tapi semenjak saya menerima urapan itu, dan saya mulai menjadi pelaku-pelaku firman, saya mengalami terobosan dalam hal keuangan. Gereja Tuhan. Ada banyak ikatan-ikatan tertentu itu bisa dipatahkan oleh pengurapan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Yang terakhir, katakan pengurapan Tuhan. Pengurapan Tuhan Membuat tangan kita berkuasa. membuat tangan kita berkuasa. Membuat tangan kita Membuat tangan kita berhasil dan berkuasa. berkuasa. Mazmur 89 ayat yang ke-26. Mazmur 89 ayat yang ke-26. Mazmur 89 ayat yang ke-26. Amin. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Tuhan berkata, ketika Tuhan menemukan Daud yang diurapi itu dan menaruh minyak di atas kepalanya, maka Tuhan berkata, aku akan membuat tangan Daud menguasai sungai-sungai. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Tangan kanan Daud akan menguasai sungai-sungai. Ulangi lagi, Mazmur 89 ayat 26. Mazmur 89 ayat yang ke-26. Amin. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Aku akan membuat Daud tangannya, tangan orang yang diurapi itu menguasai laut. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Berapa banyak saudara dan saya mau angkat kedua tanganmu hari ini. Minyak yang baru itu turun atasmu. Amin. Sehingga apa saja yang dikerjakan tanganmu berhasil dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Gereja Tuhan, saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih ketika Tuhan mengurapi saya. Saya sangat bersyukur kepada Bapa di sorga yang memberikan urapan yang baru kepada saya. Sehingga gereja Tuhan, pengurapan itu yang saudaraku membuat saya sadar betul bahwa apa saja yang saya kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Kenapa? Karena ada urapan yang baru yang turun atas saya. Amin. Angkat kedua tanganmu. Berdoalah hari ini, Tuhan urapilah saya dengan urapan yang baru. Berdoalah hari ini, Tuhan, jangan ambil urapan itu daripada. Dan saudara harus mengerti bahwa salah satu mengapa banyak orang tidak bisa mempertahankan atau tidak bisa menerima urapan itu karena, saudaraku, mulutnya kotor. Gereja Tuhan, mulutnya, saudaraku, susah memberikan pujian kepada Tuhan. Saudaraku, dia selalu mengeluh. Dia selalu menggerutu dan selalu bersungut-sungut. Gereja Tuhan, kalau hari ini kau dan saya membuka mulutmu untuk bersyukur kepada Tuhan, apapun keberadaan saudara, bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Maka pengurapan ini akan turun atasmu dengan dahsyat dan luar biasa. Maka saudaraku, hari-hari ini saya mengadakan pujian, nyanyian kepada Tuhan 3 jam setiap hari. 3 jam itu di luar 2 fajar dan misbah malam. Jadi bisa dihitung Bapak Ibu, 2 fajar kita 2 jam. Kadang kita misbah malam, kadang kita pujian penyembahan 3 jam berarti 5 jam. Dan malamnya kita ada misbah malam 2 jam lagi berarti 2, 4, 3, 7 jam. Saudaraku, tidak ada pekerjaan yang lain selalu memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu. Ada banyak orang saudaraku punya program yang banyak tetapi hasilnya tidak ada. Gereja kita Bapak Ibu tidak banyak program. Anda bisa lihat saudaraku, kita ngapain? Cuma memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi Anda bisa lihat, begitu banyak mujizat terjadi. Begitu banyak jiwa-jiwa Tuhan kirim. Kenapa? Karena doa, pujian, penyembahan. Amin. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hambamu dan urapi semua jemaatmu. Biarlah hari ini urapan praise, Amin.
Urapan Yehuda turun atas kami, sehingga kami menjadi umat yang selalu bersyukur, umat yang selalu memuji Tuhan, umat yang selalu menyenangkan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami mematahkan semua roh duka cita, kami mematahkan semua spirit yang menghalangi kami bersuka cita. Biarlah hari ini kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan tidak mau kami memuji Tuhan dengan roh kesedihan. Tuhan mau kami hari ini memuji Tuhan dengan roh sukacita, dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kami berdoa, Tuhan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapak Ibu, mari angkat rotimu tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya? Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, makan itu dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Ucapkan syukur. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, dengan darahku diperbuat bagi kamu, perbuat ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya cawan dan persekutuan darah Yesus? Amin. Minum dengan iman. Haleluya. Amin, amin. Mari mengucap syukur. Silakan duduk Bapak Ibu mengucap syukur. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Oh, dalaba. Mari, saya mengajak Bapak Ibu berbahasa roh sebentar. Doa dalam bahasa roh. Ayo doa dalam bahasa roh. Doa dalam bahasa roh. Dimanapun Anda berada. Di bangsa manapun Anda berada. Di kota manapun Anda berada. Alkitab mengatakan waktu Anda berbahasa roh, engkau sedang berkata-kata kepada Allah. Waktu engkau berbahasa roh, bukan akal budimu, tetapi roh mulai yang berdoa. Bukan akal budimu, tapi roh mulai yang berdoa. Waktu engkau sedang berbahasa roh, engkau sedang membangun dirimu sendiri. Engkau sedang membangun dirimu sendiri. Doa dalam bahasa roh. Hena kaya rabashe. Ho kaya rabase kaya rabashe. Hena kaya rabashe kata kaya rabashe. Angkat tangan. Katakan, Tuhan, berikanlah aku pengurapan itu hari ini. Berikanlah aku pengurapan hari ini. Berikanlah aku pengurapan yang baru. Minyak yang baru. Tuangilah kepalaku dengan minyak yang baru. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu, gereja Tuhan beberapa pengumuman. Yang pertama, dukung dalam doa KKR yang akan kita adakan di Sentani. Tanggal 13 di Hotel Elohim. Kemudian tanggal 15-nya KKR Bapak Ibu gereja Tuhan di Hotel Aston yang bertempat di Jayapura. Tanggal 15 hari Senin malam. Kemudian juga tanggal 27 kita akan KKR di KK Kinabalu. Maka saya percaya semua taburan Bapak Ibu di gereja ini, semua dukungan dan support Bapak Ibu di gereja ini, termasuk taburan-taburan Bapak Ibu, saya percaya itu dipakai untuk perluasan kerajaan Allah, sehingga melalui taburan-taburan Bapak Ibu semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, ya bagi saudara yang membawa persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, saudara kemari bawa dengan sukacita. Dan saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, biarlah Anda boleh memberi dengan sukacita. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan saudaraku, puji Tuhan, per hari ini yang peserta yang ikut ke Israel sudah ada 26 orang. Dan saya percaya akan terus bertambah, karena masih ada lagi beberapa seat. Dan saya percaya saudara gereja Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan tanggal 3 Desember kita juga ada wisata rohani, Jakarta, Dubai, Israel, dan Mesir. Bagi saudara yang mau bergabung, silakan bergabung. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Pulang, terimalah berkat Tuhan.